warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ustaz Hayulan. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan taburkanlah rahmatmu dari kekayaan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan perkayalah pemahamanku, wahai Tuhan penguasa alam. Teman-teman, udah hafal belum surah Al-Lahab? Alhamdulillah teman-teman, memang anak yang hebat. Sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman untuk menghafal surah An-Nasr. Untuk menghafalkan surah An-Nasr, teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Nah, karena tema minggu ini adalah tentang komunikasi, maka dari itu teman-teman ketika berbicara harus dengan baik dan sopan ya, seperti hadis yang Ustazah bacakan ini. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasani. Sekali lagi kita ulang ya teman-teman. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Teman-teman, minggu ini kita akan belajar tema komunikasi dan subtemanya adalah alat komunikasi tradisional. Teman-teman tahu tidak apa itu komunikasi? Iya betul, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Al-Alim artinya Allah yang maha berilmu. Dengan ilmunya Allah kita dapat belajar apapun seperti berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Dalam berkomunikasi ada adabnya loh teman-teman. Yang pertama, berkata baik atau diam. Kita harus berhati-hati dalam berbicara, memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Apabila kata-kata kita baik, hendaknya kita mengatakannya, dan sebaliknya apabila kata-kata kita jelek, maka hendaknya ia menahan diri atau lebih baik diam. Yang kedua, dilarang membicarakan setiap yang didengar. Yang ketiga, tidak mengutuk dan berbicara kotor. Yang keempat, jangan senang berdebat meskipun benar. Yang kelima, tidak berdusta untuk membuat orang tertawa. Yang keenam, berbicara dengan suara yang dapat didengar. Kemudian yang ketujuh, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Nah, kemudian teman-teman kita
maka jangan lupa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberi kita ilmu yang sangat luas. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Minggu ini dengan Ustazah Misna kita akan memasuki tema baru, yaitu tema komunikasi. Dengan subtema alat komunikasi tradisional. Teman-teman tahu tidak apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan informasi, pesan, ide, gagasan dari satu orang kepada orang lain. Nah, sedangkan alat komunikasi itu ada dua, ada yang modern dan ada yang tradisional. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang alat komunikasi yang tradisional. Jenis komunikasi ada dua, dengan lisan dan dengan tulisan. Dengan lisan ini maksudnya kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, teman-teman langsung bicara dengan orang tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, teman-teman ingin menyampaikan sesuatu bisa dengan menulis surat. Seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu Nabi Sulaiman mendapat berita kalau di suatu negeri, yaitu negeri Sabah, ada seorang Ratu Bilqis yang menyembah matahari bersama dengan rakyatnya. Kemudian Nabi Sulaiman ingin berdakwah kepada Ratu Sabah dan rakyatnya agar mereka menyembah Allah. Jadi Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis. Tapi terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya teman. Kemudian disampaikanlah di dalam surat itu kalau Ratu Bilqis hendaknya tidak menyembah matahari, lebih baik menyembah Allah saja yang telah menciptakan semua alam semesta termasuk Ratu Bilqis dan rakyatnya. Jadi itu ya teman. Nah, untuk kegiatan minggu ini TKA adalah kita akan menebalkan huruf. Nah, seperti ini. Teman-teman TKA bisa dibantu dengan orang tua untuk membuat garis putus-putus dari huruf S, U, R, A, T. Nah, teman-teman nanti tebalkan ya teman. Coba sama-sama. S, U, R, A, T. Setelah ditulis tulisan surat ini, kita akan belajar melipat kertas ini menjadi 4 bagian. Pertama-tama kita lipat sama rata menjadi lipatan 2. Selanjutnya kita lipat lagi menjadi lipatan kecil. Seperti ini teman, seperti ini ya. Teman-teman bisa ya? Saja tunggu kegiatannya. Nah teman-teman, untuk kelas TKB kita akan belajar membuat surat. Teman-teman ingin menyampaikan apa? Terserah saja. Kalau Ustazah di sini ingin menulis kata-kata aku sayang ibu. Nah, teman-teman bisa kata-kata lain ya, terserah teman-teman. Selanjutnya, Ustazah akan lipat surat ini menjadi lipatan kecil. Kita pinggirkan dulu ya teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat amplop. Bahan-bahannya ada kertas, lem, gunting, dan kertas origami untuk menghiasnya. Caranya seperti ini ya teman.
kertas ini bentuknya persegi panjang. Kita akan membuat menjadi persegi, bentuk persegi atau segi 4. Caranya kita lipat dulu untuk meratakan, kemudian kita gunting. Nah, bentuknya persegi ya teman, ada garis diagonal, kemudian kita bikin lagi garis diagonal yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat segitiga seperti ini. Untuk yang satu dibuka lagi ya teman, kita balik. Nah, ini kita lipat, dipaskan di garis yang di atasnya. Kemudian kita balik seperti ini, dibalik lagi untuk mengunci segitiga yang di dalam sini. Nah, alhamdulillah amplop ustazah sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan menghias amplop ini dengan hiasan. Ustazah sudah mempersiapkan. Ini ada bentuk bunga, ustazah akan membentuk bentuk hati. Nah, seperti ini teman. Kita hias. Ini masih ada. Teman-teman boleh menghiasnya dengan hiasan lain ya teman. Teman-teman yang suka seperti apa terserah teman-teman. Nah, sini teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai ya teman, amplop ustazah. Nah, untuk selanjutnya ustazah akan memasukkan surat yang tadi ustazah buat untuk ibu, masukkan ke dalam amplop ini. Kita beri hiasan lagi. Selesai. Surat ustazah sudah selesai. Cantik ya teman-teman. Teman-teman di rumah ya. Oke, ustazah tunggu kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Sakti. Nah, di kegiatan inti kedua ini ustazah mau memperkenalkan kalian beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, teman-teman membedakan ukuran tebal dan tipis. Teman-teman tahu ukuran tebal dan tipis? Nah, seperti buku yang ustazah pegang ini. Ustazah memiliki 2 buku. 2 buku ini ukurannya berbeda. Satunya tebal, dan yang satunya tipis. Nah, itu berbeda ya, tebal dan tipis. Nah, itu kegiatan yang pertama. Lalu kegiatan yang 2, teman-teman belajar cara membuka buku dengan benar. Gimana sih cara membuka buku dengan benar? Nih, perhatikan gambar bukunya. Nah, di sini gambar buku di cover depan dan di sini adalah cover belakang. Nah, teman-teman untuk membuka buku yang benar adalah lihat
gambar di depan nih. Seperti ini ya letak pemegangannya, bukan seperti ini. Kalau seperti ini berarti tidak benar. Nah, kita memegangnya seperti ini. Nah, lalu kita buka satu persatu dari depan, bukan dari belakang. Oke, kita buka dari depan. Nah, itu cara membuka buku dengan benar. Lalu, kegiatan yang ketiga yaitu menghitung lembar buku yang dibuka. Nih, Ustazah mau mengajak teman-teman untuk menghitung lembar buku yang dibuka. Nah, bisa kita hitung bersama-sama. Kita buka dulu ya, teman-teman. Nah, kita buka dan kita hitung bersama-sama lembarnya. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ustazah mau membuka lembarnya sampai 6. Nah, setelah itu teman-teman boleh menuliskan angka 6 di buku tulis. Nah, kita tulis angka 6 tadi boleh di buku tulis ya. Ustazah tadi membuka lembaran buku cerita ini 6 halaman. 6 lembar. Ustazah tulis 6 lembar. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh menulisnya di buku. Nah, buat teman-teman kelas TKB nanti kegiatannya yaitu membedakan ukuran TKB dan TKA, membedakan ukuran tebal dan tipis. Teman-teman punya buku di rumah? Nah, boleh buku apa saja yang ada di rumah, teman-teman boleh cari yang mana sih yang tebal dan mana sih yang tipis. Nanti disebutkan ya. Nah, lalu teman-teman boleh cara membuka buku yang benar. Teman-teman nanti praktekkan cara membuka buku yang benar. Setelah itu, menghitung jumlah lembar yang ada di buku. Nah, boleh kita hitung. Nah, kita hitung kembali yuk bersama-sama yuk. Kita hitung dari depan. Kita buka dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata cuma 9. Maaf, ternyata tebal buku ini semuanya 9 lembar. Nah, nanti boleh teman-teman tulis seperti tadi yang Ustazah contohin ya. Nah, kegiatan untuk TKB setelah membuka lembaran kertas tadi, teman-teman boleh menulis jumlahnya di buku. Nah, untuk teman-teman TKA hanya menghitung lembarannya saja. Ustazah tunggu laporannya ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ana Ustazah Yuni. Ayo teman-teman, masih ingat tidak tadi belajar apa? Ayo. Nah, benar sekali, Masya Allah. Tadi belajar tentang tema komunikasi, subtemanya alat komunikasi tradisional. Apa sih komunikasi itu? Ayo, masih ingat tidak? Ustazah ingatkan ya, komunikasi adalah suatu proses menyampaikan informasi dari satu pihak kepada orang lain. Informasi apa saja Ustazah? Bisa pesan, bisa ide, bisa gagasan. Nah, jenis-jenis komunikasi ada komunikasi lisan maupun tulisan. Terus ada berapakah teman-teman alat komunikasi itu? Masih pada ingat? Ayo. Alat komunikasi itu ada 3, alat komunikasi tradisional, alat komunikasi modern, dan alat komunikasi dari Allah, itu mulut dan telinga.
Sekarang Ustazah akan mengingatkan adab-adab berkomunikasi. Jangan lupa ya teman-teman, adab-adab berkomunikasi itu ada banyak. Ustazah akan sebutkan salah satu. Nah, yang pertama yaitu berkata baik atau diam. Yang kedua, dilarang membicarakan setiap yang didengar. Kalau teman-teman mendengarkan sesuatu, dilarang membicarakannya. Nah, jadi perlu disaring. Tidak boleh diceritakan kalau kita mendengarkan sesuatu. Yang ketiga, tidak mengutuk dan berbicara kotor. Yang keempat, jangan senang berdebat meskipun kita benar, dan tidak boleh maki. Yang kelima, tidak berdusta untuk membuat tertawa. Nah, masih ingat kegiatan apa saja tadi? Kegiatannya untuk kegiatan inti yang pertama yaitu 1. Mengenalkan alat komunikasi tradisional. Yang kedua, mengenalkan surat sebagai salah satu alat komunikasi tradisional. Yang ketiga adalah menirukan tulisan dalam surat. Untuk TKB, untuk TKA, menebalkan tulisan surat. Nah, yang keempat, melipat kertas surat untuk TKA, membuat amplop untuk TKB. Kegiatan inti 2, yang pertama, membedakan ukuran tebal dan tipis buku. Itu untuk TKA dan TKB ya. Yang kedua, belajar cara membuka buku dengan benar untuk TKA dan TKB ya. Yang ketiga, menghitung lembaran buku yang dibuka. Itu untuk TKA dan TKB. Yang keempat, untuk TKB ya, menulis angka sesuai lembaran buku yang dibuka. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, itu tadi kegiatan inti. Masih ingat kan? Teman yang soleh dan soleha, jangan lupa juga dihafalkan ya di rumah surat An-Nasr dan hadis bergaul dengan baik. Nah, akhlak baik dalam bergaul, hadis akhlak baik dalam bergaul. Jika kita selesai berkomunikasi, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita berkomunikasi, sebaiknya kita ucapkan basmalah. Kenapa sih Ustazah kita disuruh berkomunikasi dengan baik atau berkata baik ketika berkomunikasi? Karena Allah itu maha mengetahui apa yang kita katakan. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, gimana perasaannya? Senang? Insya Allah pada senang semua dan bahagia. Sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membaca doa penutup atau doa sesudah belajar. Tundukkan Ustazah ya, angkat tanganmu, siap. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar
rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku berserah diri, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Amin. Masya Allah, alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita. Jangan lupa ya teman-teman, Ustazah tunggu hasilnya. Jangan lupa di murojaah di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan membantu orang tua. Tetap salat duha ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa kembali dengan Ustazah Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.